Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa kembali sama Pak Guru pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2020, belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Tema hari ini yang akan Pak Guru sampaikan yaitu salat kewajibanku. Jadi salat adalah kewajiban seorang muslim. Sebelum belajar dimulai, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita langsung ke materi yang bertema salat kewajibanku. Poin A, ibadah salat. Salat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang rajin melaksanakannya berarti ia telah menegakkan agama Islam. Sebaliknya, jika ia meninggalkan, maka sama saja ia telah menghancurkan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan, maka berarti ia telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah merusak agama. Menurut hadis yang tadi dibacakan. Karena begitu pentingnya, maka sholat menjadi salah satu rukun Islam. Amal ibadah yang pertama kali akan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat kelak adalah sholat kita. Apakah kita kerjakan dengan rajin atau tidak? Waktu sholat sudah ditentukan. Sholat yang wajib terdiri atas subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat bisa menyejukkan hati dan menegakkan pikiran. Sejuknya air wudhu yang membasuh anggota badan tertentu dan belum kering menambah kesejukan badan kita lahir dan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faida qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Faida atma'nantum faqimus salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul azim. Yang artinya,
Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya, sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Gerakan sholat yang urut, ya, urutan gerakan sholat terdiri 10. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, bersedekap meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Yang keempat, ruku membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'zim wa bihamdi. Yang kelima, i'tidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang keenam, sujud sambil membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud awal sambil membaca tasyahud awal. 9. Duduk tasyahud akhir sambil membaca tasyahud akhir dan sholawat Nabi. Yang ke-10, salam. Bacaan sholat yang pertama adalah iftitah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khataayaya kama yunaqqa sawbul abyadu minan danas. Allahumma sil khataayaya bil ma'i wasalji wal barj. Sadaqallahul azim. Yang artinya, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan di antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan embun. Boleh juga dengan takbir, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya, Allah Maha Besar lagi sempurna kesabarannya, segala puji baginya, dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada Zat yang menciptakan langit,
dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya. Dan aku dari golongan orang muslim. Yang kedua, doa bacaan ruku atau sujud. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fir. Yang artinya, segala puji bagimu ya Allah Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Atau boleh membaca Subhana rabbiyal a'zim wa bihamdi tiga kali. Doa ruku. Nah, doa sujudnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Untuk yang ketiga, doa itidah Rabbana walakal hamdu, yang artinya ya Tuhan kami, hanya untukmulah segala puji yang banyak, baik dan diberkahi padanya. Yang keempat, doa duduk di antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, yang artinya ya Allah ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah aku, tunjukilah aku, dan berilah rizki untukku. Yang kelima, doa tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya segala kehormatan, kebahagiaan, dan kebagusan adalah kepunyaan Allah. Semoga keselamatan bagi engkau ya Nabi Muhammad beserta rahmat dan kebahagiaan Allah. Mudah-mudahan keselamatan juga bagi kita sekalian dan hamba-hamba Allah yang baik-baik. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Atau boleh membaca dengan bacaan tahiyat awal. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ. Yang artinya segala usapan selamat yang berkata berganda-ganda, dan doa yang baik-baik semuanya untuk Allah. Selamat sejahtera atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah lah dan keberkatannya, dan selamat sejahtera atas kita dan juga hamba-hamba Allah yang baik-baik. Aku mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya Allah,
Anugerahkanlah kesejahteraan atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, doa salawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Kau telah limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Kau telah berkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau yang maha terpuji dan maha mulia. Yang ketujuh, doa setelah tasyahud awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira aw la yaghfiru dhunubi illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Tiada sesiapa yang dapat mengampunkan dosa-dosa melainkan Engkau. Maka ampunilah bagiku dengan keampunan daripadamu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Doa yang ke-8, doa sesudah tasyahud akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Sadaqallahul alim. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari segala jahannam dan siksa kubur, begitu juga dari fitnah hidup dan mati, serta dari jahatnya fitnah dajjal, pengembara yang dusta. Doa yang 9, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya, wajib dan syarat sah salat. Yang artinya, bahagialah kamu sekalian dengan rahmat. Poin yang syarat wajib dan syarat sah salat. Yang pertama adalah beragama Islam, berakal sehat, akil balik atau sudah dewasa. Syarat sah salat yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi dan disempurnakan sebelum mengerjakan salat. Syarat sah salat itu terdiri atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, sudah tiba waktu salat. Yang kelima,
menghadap ke kiblat. Itulah rukun salat. Rukun salat adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan pada waktu melaksanakan salat dan tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Rukun salat yang pertama, niat di dalam hati. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, mengucapkan takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima, ruku dengan tumanina, diam sebentar. Yang keenam, itidal dengan tumanina, diam sebentar. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumanina. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumanina. 10, membaca tasyahud akhir. Yang 11, membaca salawat atas Nabi ketika tasyahud akhir. Yang ke-12, memberi salam yang pertama sambil memalingkan muka ke arah kanan. Yang ke-13, tertib artinya berurutan. Sunah-sunah sholat. Sunah artinya perbuatan yang dianjurkan apabila perbuatan itu dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Apapun yang termasuk sunah-sunah sholat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika akan ruku, berdiri dari ruku, dan berdiri dari tasyahud awal. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, dan keduanya diletakkan di bawah dada. Yang keempat, melihat ke arah tempat sujud. Yang kelima, membaca doa iftitah. Yang keenam, membaca surat atau ayat Al-Quran sesudah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat. Yang ketujuh, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Yang kedelapan, membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, memberi salam yang kedua dengan menoleh ke sebelah kiri. Itulah sunah-sunah sholat antara yang tadi sebutkan. Hal-hal yang membatalkan sholat, harus diperhatikan hal-hal yang membatalkan sholat, adik-adik. Yang pertama, melakukan banyak gerakan yang bukan gerakan sholat. Yang kedua, meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang ketiga, dengan sengaja berkata-kata yang bukan bacaan sholat. Yang keempat, makan dan minum yang disengaja. Hikmah sholat. Hikmah di dalam sholat. Sholat berisi doa, harapan dan permohonan taubat. Sholat berfungsi mengarahkan pelakunya menjadi orang baik, yaitu orang yang akan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat keji dan munkar. Itu harus melakukan sholat. Karena orang yang rajin sholat akan menjadikan baik hidupnya. Misalnya, yang pertama akan menjadi anak yang disiplin. Yang kedua, akan menghormati waktu dan tidak suka terlambat. Yang ketiga, akan mudah berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan. Yang keempat, akan merasa hidupnya tenang. Nah, begitu sebaliknya, hikmah sholat. Hikmah sholat yang pertama, terbiasa menjaga hidup bersih. Yang kedua, hidup tertib dan teratur. Yang ketiga,
terbiasa menggunakan waktu secara disiplin. Yang keempat, takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya tenang dan hidupnya tentram. Yang kelima, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan sesama muslim, selalu sholat berjamaah. Demikian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sampai di sini ya, perhatikan tugas adik-adik. Buatlah praktek sholat fardu ya. Misalkan praktek ya sholat fardu duhur kan 4 rakaat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Itu kan duhur 4 rakaat, duhur papat, asar papat, maghrib telu, isya papat, subuh loro. Duhur papat, asar papat, maghrib 3, isya papat, subuh loro. Nah, adik-adik boleh prakteknya hanya 2 rakaat ya. Misalkan duhur, mau sholat duhur, mau sholat asar ya, itu kan 4 rakaat, boleh prakteknya 2 rakaat saja, tidak apa-apa ya. Misalkan maghrib kan 3 rakaat ya, 2 rakaat, pokoknya prakteknya hanya 2 rakaat ya. Jika tidak paham bisa disampaikan, mohon tugasnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, membuat video praktek sholat ya. Membuat video praktek sholat, jangkanya ya pokoknya 2 hari harus mengirimkan praktek sholat di video ya. Dan di sini ada 5 kuis ya. 5 saja kuisnya. Yang pertama, sebutkan hikmah sholat. Yang kedua, sebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang ketiga, sebutkan sholat 5 waktu dan jumlah rakaatnya. Yang keempat, sebutkan 5 gerakan sholat. Yang kelima, tuliskan bacaan sujud. Demikian kuis tadi, mohon dikerjakan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sebelum akhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru ingatkan kembali, tugas adik-adik membuat video praktek sholat fardu ya, 2 rakaat saja. Misalkan di sholat fardu itu ada 4 rakaat, 2 rakaat saja. Pilihlah 5 sholat fardu itu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan 2 rakaat saja. Dan kuis yang tadi dikerjakan, dikirim seperti biasa. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa mayastrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik.